Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, salam jumpa kembali rekan-rekan subscriber 786 Selkom aka Cikgu Saiful. Pada kesempatan kali ini saya mau review sebuah produk service ya, khususnya untuk teman-teman yang service, yaitu ini Aiolos Fan ya, Aiolos Fan dari 2UUL ya, Tuyul ya, dari 2UUL alias Tuyul. Ya. Nah, ini merupakan kombinasi antara lighting, kemudian kipas penghisap, lalu juga kipas pendingin. Jadi lighting di sini di area pinggirannya ini ada cahaya, sehingga ketika kita nyolder itu kita bisa mengarahkan cahayanya ke area papan kerja kita supaya lebih terang. Kemudian juga dia bisa ketika kita nyolder yang flux ataupun hasil panas yang kita buat ketika mau nyolder itu mengeluarkan asap, sehingga asap itu bisa disedot ya, dihisap, dan juga kita bisa balik dia dari mode menghisap tadi jadi dia mode menghembus, sehingga dia ketika kita katakanlah sudah mencabut IC ataupun HCP IC butuh pendinginan cepat, jadi kita bisa manfaatkan dia sebagai pendingin. Nah, di dalam kemasan ini itu terdapat unitnya ini sendiri, kemudian filter, ini filter dikasih ya, filter ini kalau dia ngisap udara itu ada filternya, kalau mau dia ngisap dia ada filternya, jadi hasil dari mungkin katakanlah flux itu ada karbon-karbon ataupun zat-zat lainnya itu tersaring di sini ya, jadi kalau seperti ini posisinya di sini benda kerja kita dia akan menghisap asap, sehingga asap itu nanti akan dari solder kita tuh tertarik ke sini, jadi nggak ke hidung, nggak kehirup, atau mungkin nggak kena ke mata kita. Jadi ya sebagai seorang teknisi itu lebih menjaga kepada kesehatan sih sebenarnya ya. Memang tidak langsung, tapi dalam jangka waktu lama itu kita sering menghirup asap solder itu pasti ada yang tidak bagus gitu ya. Sama seperti kalau orang ngelas itu pakai topeng las. Mungkin kalau yang sudah pro udah nggak pakai topeng las lagi, tapi sebenarnya hasil asap yang dihasilkan itu bisa mempengaruhi tubuh kita sendiri. Nah, jadi itu tadi. Nah, selain produk ini tadi, di dalamnya ada filter ini dikasih backupnya ada 2 apa 3 ya. Sebentar saya buka dulu. Ini emang sengaja udah saya buka, baru saya review supaya reviewnya bisa lebih enak ya. Jadi nggak ada unboxing, langsung buka aja. Nah, ini kotaknya. Ini kurang lebih di sini filternya diberi 1, 2, 3. Ada 4 backup filternya, dan di dalam ini kemarin diberi sebuah kabel USB-A to Type-C untuk melakukan pengecasan terhadap kipas ini. Jadi kipas ini ada baterai internal di dalamnya dan dia bisa di-charge ketika baterainya sudah habis. Kabelnya itu kecil ya, pendek seperti ini. Ini dia kabelnya. Jadi dia sudah menggunakan Type-C ya, sudah menggunakan Type-C, dan itu bisa langsung di-charge. Jadi dia bisa dioperasikan tanpa baterai. Nah, selain tadi ini Type-C dan unit itu udah nggak ada lagi di dalam boxnya, hanya itu saja. Nah, saya mau review sebentar fungsinya, beberapa fungsi. Mungkin di beberapa video lain belum banyak yang detail ya. Ini saya buat detail. Pertama, ini ada tapak kaki ya, tapaknya ini sisinya dari samping aja ya, samping sebelah sini nggak ada, hanya di satu sisi. Ini bisa kita atur, bisa kita adjust ya, bisa kita adjust. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Tombol yang sebelah ini ada tombol fan, kipas angin itu sendiri. Kipas angin itu ada 2 speed. Mungkin bisa didengar di sini ya. Mungkin saya ambil mic satu lagi ya, biar bisa kayak ala-ala ASMR gitu. Nah, saya buka satu mic lagi untuk membantu mendengarkan suara fan-nya. Cek. Oke, mic-nya sudah masuk ya. Soalnya ini tipe mic Boya ini nggak hanya Boya sih. Saya dulu pernah review Boya ini, dan ada satu lagi itu yang merek terkenal. Saya lupa mereknya ya. Sebentar. Aduh, saya lupa mereknya. Yang jelas dia mic wireless yang terkenal itu biasanya di dunia fotografi itu terkenal mereknya. Itu yang layarnya OLED itu cepat mati ya. Jadi ini bukan memburukkan suatu produk, tapi emang begitu ya. Sekelas yang profesional itu aja mati OLED-nya ini ya. Ini ada layar sih sebenarnya. Seperti ini kalau saya bisa lihat kan. Di punya saya ini yang merek Boya. Nih ada layar OLED-nya nih.
Ya, di sini juga seharusnya ada layar OLED-nya, termasuk yang saya pakai ini. Tapi ini dua-duanya udah mati gitu. Nah, yang punya teman saya itu juga yang profesional ya, kalau Boya ini kan merek Cina ya. Itu juga mati. Jadi ini agak melenceng sedikit tapi sekalian aja ya. Nah, ini fan saya nyalain. Nah, ini mode hisap. Jadi angin itu dari sini ngembusnya ke belakang sini. Ini satu kecepatan pertama. Ini kecepatan kedua. Ya, mungkin kalau bisa didengar di mic yang satunya lagi. Nah, ini kan mode hisap. Kalau ini mode embus, mode tiup. Ini mati. Ini kecepatan pertama. Kecepatan kedua. Oke. Nah, sedangkan yang ini adalah light, ya, cahaya. Awalnya saya teliti nih cahayanya kenapa begini. Pertamanya saya dapat cahayanya redup ya. Saya coba set dulu ya. Ditekan tahan. Tuh. Jadi cahayanya ada yang meredup sebentar. Ini terang. Oh, oke. Jadi awal saya beri cahayanya gini, mungkin nggak kelihatan di kamera ya. Redup. Saya kira ini kalau redup gini nggak begitu berpengaruh terhadap kerja kita, apalagi di bawah mikroskop ya, karena mikroskop itu sendiri sebenarnya sudah punya lampu ya yang lebih terang daripada ini. Jadi saya hampir pikir ini cahayanya useless. Ternyata dia bisa ditekan tahan, itu nanti kita stop. Nah, ini kan gelap nih, redup ya. Kita bisa stop di cahaya yang paling terang. Tuh, begitu terang saya matiin. Jadi tekan tahan, nanti dia terang redup. Dimana yang terakhir posisi berhenti, nanti ketika kita hidup matikan, itulah dia intensitas cahayanya. Jadi ini yang paling terangnya ya. Nah, hanya sekali tekan dan tahan, cari posisi intensitas cahaya yang kita inginkan, baru kita tinggal matikan, hidupkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba, mungkin saya akan pindah kamera ya, supaya bisa memperlihatkan bagaimana kita melihat dia menghisap asap ya. Nah, karena sebenarnya fungsi utamanya itu dia sebagai penghisap asap. Jadi saya akan pindahkan kamera sebentar. Mungkin teman-teman bisa lihat dari sini. Kita akan cobakan. Kita gunakan ini saja. Kita gunakan kalau bahasa Jawanya ini gondorukem. Kalau bahasa teknisnya ini biasanya disebut dengan, aduh, kenapa saya tiba-tiba lupa ketika bikin video ya. Ini jenis flux tapi yang berasal dari getah pohon. Kalau Jawanya itu gondorukem, kalau teknisnya itu flux apa ya, lupa saya justru namanya. Udah, nanti saya tampilkan di editing video ini ya. Sekarang saya nyalain solder. Oke, saya nyalain solder di atas nih. Teman-teman mungkin bisa lihat nih, saya nyalain solder di atas. Oke, solder ini udah lumayan langsung panas ya. Ini saya gunakan solder Sugon yang sekarang ini adalah Sugon T26D. Nah, ini Sugon T26D, enak dan nyaman buat kerja ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa fokus di sini. Ini saya kasih cahaya dulu. Nah, ini cahaya. Lalu di sini saya akan panaskan. Nggak begitu kelihatan ya. Kalau begini kelihatan nggak? Nah, begini ya. Jadi ini saya akan nyalakan kipasnya untuk kipas yang atau tanpa kipas dulu ya. Ini saya panaskan. Nah, itu kan berasap ya. Kalau bisa dilihat mungkin asapnya kemana-mana ya. Tuh. Ya, bahkan tuh bisa ke area wajah saya. Yang bahayanya kalau ini kadang dia masuk ke area mikroskop itu, dan itu nempel lama-lama numpuk, mikroskopnya jadi kabus, blur gitu ya. Sekarang saya nyalakan fan-nya, fan penghisapnya. Level 1 saya nyalakan, saya asapin. Nah, tuh. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, asapnya langsung dihisap. Nah, ini level 1. Tuh. Saya nyalain lagi level 2. Tuh. Ya, tapi kalau kita jarak dekat seperti ini ya level 1 aja saya rasa udah cukup untuk menghemat baterai. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lihat. Nah, asapnya terhisap. Tuh, tapi di sini ada filter. Jadi dia tinggal di sini nih, numpuk filternya. Makanya dikasih cadangan filter itu tadi. Nah, itulah fungsi utamanya yang sebenarnya fungsi utama dari alat ini. Ya, untuk menghisap asap dari residu ketika kita melakukan proses penyolderan.
Jadi produk ini dua uul ya, tuyul ya. Saya juga bingung nih cara bacanya gimana. Sorry. Ini mana tadi kotaknya ya? Nih, dua uul ya, dua uul, atau ini yang lebih jelas tuyul ya. Dua tuh uul, tuul ya, tuyul ya. Ini produknya tuh, sisa-sisa karbonnya kelihatan di sini ya, lengket ya. Jadi buat teman-teman yang mau pengen beli alat ini, itu di online shop banyak sekali ya, dengan harga yang bervariasi. Jadi ini termasuk kategori jenis bukan tools, tapi lebih ke alat bantu ya. Itu saja review saya untuk kali ini. Yang ini tunggu lagi episode video berikutnya untuk review beberapa peralatan teknis dalam rangka servis elektronika ataupun servis HP dan juga servis laptop dan micro soldering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.